warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahris Nadifah dari kelas Administrasi Bisnis 3A Politeknik Negeri Madiun. Saya merupakan salah satu anggota dari kelompok 3 Public Relation. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai Annual Report PT Romesa tahun 2020. Annual Report merupakan laporan pencapaian dan perkembangan suatu perusahaan dalam jangka waktu 1 tahun. Annual Report suatu perusahaan dengan perusahaan yang lainnya tentu tidak sama susunannya. Nah, Annual Report sendiri mempunyai fungsi yang pertama sebagai media promosi, baik secara tulisan maupun secara desain kreatif. Yang kedua adalah sebagai media pemberian informasi mengenai financial highlight, mengenai job desk masing-masing unit kerja, ataupun mengenai deskripsi produk dari perusahaan. Nah, pada PT Romesa sendiri, susunan yang pertama adalah company profile. Company profile merupakan deskripsi ringkas mengenai kualitas dan fokus utama dari suatu perusahaan tersebut. Yang pertama adalah sejarah perusahaan. PT Romesa didirikan pada tanggal 24 Maret 2010 oleh Bapak Yuda Tama di Madiun. PT Romesa ini merupakan perusahaan dengan tipe perseroan terbatas. Maksudnya adalah perusahaan didirikan berdasarkan perjanjian dan modal utama berupa saham. Nah, PT Romesa ini bergerak dalam bidang pembuatan dan penjualan busana muslim baik pria maupun wanita untuk semua kalangan usia. Nah, nama dari Romesa sendiri mempunyai arti kecantikan dari surga, dengan harapan para customer yang memakai produk dari Romesa, aura kecantikan dan keindahannya akan terpancar, diiringi dengan tagline dari kami yaitu elegan dan syar'i. Maksudnya adalah akan tetap terlihat mewah, elegan, namun tetap sesuai dengan syariat agama. Yang selanjutnya adalah visi misi dari perusahaan. Visi misi adalah tujuan dan target utama yang akan dilakukan oleh suatu perusahaan. Nah, inti dari visi misi perusahaan Romesa ini adalah yang pertama, menjadikan Romesa sebagai trendsetter atau kiblat fashion khususnya di Indonesia. Mengapa demikian? Ketika orang yang menginginkan membeli produk busana muslim, hal pertama yang terlintas di pikiran mereka adalah Romesa. Apapun kondisinya pasti dia akan memilih Romesa. Meskipun kita memberikan harga lebih mahal dengan produk yang lain, maka para customer akan memilih kita karena kualitas yang sudah tidak diragukan lagi. Yang kedua adalah sebagai pendorong ekonomi, karena kami membuka rekrutmen untuk masyarakat Indonesia pada khususnya sehingga mengurangi pengangguran yang ada. Nah, yang ketiga adalah Romesa terus berupaya untuk meningkatkan kualitas dari perusahaan kami dan tetap mempertahankan kepercayaan yang sudah dimiliki oleh masyarakat ataupun customer. Nah, yang selanjutnya adalah Dewan Direksi. Maksud saya adalah Dewan Komisaris. Dewan Komisaris bertindak sebagai pengawas dan pemberi nasihat kepada direktur. Dewan Komisaris PT Romesa terdiri dari Komisaris Utama dan Komisaris Independen. Komisaris Utama dijabat oleh Saudara Ahris Nadifah dan Komisaris Independen adalah komisaris yang berasal dari pihak luar perusahaan, dijabat oleh Saudara Hesti Tri Anggraini. Dalam laporan Dewan Komisaris terdapat beberapa hal. Yang pertama adalah penilaian atas kinerja direksi. Yang kedua adalah pengawasan terhadap pengimplementasian strategi. Dan yang ketiga adalah pandangan mengenai susunan strategi yang telah dilakukan oleh direksi. Dan yang keempat adalah pandangan mengenai tata kelola perusahaan yang baik. Dewan Komisaris akan menanggapi hal yang positif, memberikan hal yang positif, mengevaluasi, mengawasi strategi, pengimplementasian strategi dan tata kelola perusahaan yang baik yang telah dilakukan oleh Dewan Direksi. Karena tata kelola perusahaan yang baik merupakan kunci utama dari berlangsungnya suatu perusahaan. Nah, yang selanjutnya adalah susunan dari Dewan Komisaris akan mengalami perubahan untuk periode berikutnya, yaitu Komisaris Utama akan dijabat oleh Saudara Putri Nur Suciani dan Komisaris Independen akan dijabat oleh Saudara Yolanda Sandia. Dan yang terakhir adalah dalam melakukan pengawasan dan evaluasi, Dewan Komisaris mempunyai caranya sendiri, yaitu melalui rapat
utama Dewan Komisaris yang dilakukan bersama dengan Dewan Direksi. Pada rapat tersebut akan disampaikan mengenai evaluasi dan pengawasan yang telah dilakukan oleh Dewan Komisaris selama mereka bekerja. Terima kasih. Ya. Kedua, Elvira Damayanti. Ketiga, Direktur Keuangan Nindito Diptia Arga Aruna. Keempat, Arum Wangi Putri. Para direktur ini dipilih melalui rapat anggota yang dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2019. Kedua, laporan Dewan Direksi. Pertama, ada analisis kinerja tahun 2020. Di tahun 2020 ini PT Romesa cukup mengalami pertumbuhan yaitu sebesar 14,30% atau meningkat sebesar 147,89 juta dolar. Jadi total keuntungan menjadi 1,18 miliar US dollar yang dari sebelumnya di tahun 2019 sebesar 1,03 miliar dolar. Ada laporan strategi dan kebijakan strategi, yaitu strategi pertama pengoptimalisasi sistem produksi, di mana PT Romesa telah memiliki pabrik produksi yang terintegrasi, di mana perusahaan mampu memproduksi sendiri mulai dari bahan baku sampai menjadi barang jadi. Hal ini berdampak pada keefisiensian dan keunggulan mutu produk-produk yang dihasilkan oleh PT Romesa. Memperluasnya pasar juga merupakan kunci meningkatkan keberhasilan PT Romesa di tahun 2020. Perbandingan target dan relasi pada penjualan pada tahun 2020, target Romesa adalah 1.141 hingga 1.158 US juta dolar. Relasinya yaitu 1.180 juta US juta dolar. Kemudian laba brutonya targetnya 216 sampai 225, relasinya adalah 235 US juta dolar. Laba tahunnya target 87 sampai 89 US juta dolar. Relasi laba tahunan berjalan yaitu 87 US juta dolar. Kendala yang dihadapi pada tahun 2020, kendalanya salah satunya yaitu adanya persaingan global, meningkatnya upah pekerja, dan keterbatasan penyampaian logistik yang tidak efisien, serta adanya perang dagang. Struktur organisasi yang tertinggi adalah keputusan rapat umum pemegang saham. Dewan Komisaris dijabat oleh Aris Nadifa sebagai komisaris utama. Kemudian ada komisaris independen yang dijabat oleh Hisi Tri A. Direktur utamanya adalah Dara Nurcaya. Kedua, susunan audit internal, ketua anggota Budi Santoso, anggotanya Rahmat Hadi dan Puji Lestari, sekretaris perusahaan Nabila Putri dan Balkis Rahma. Direktur komersil ada Arum Wangi Putri, direktur independen Elvira Damayanti, direktur keuangan Nindito Diptia Arga Aruna. Produk perusahaan untuk gender wanita, kita mempunyai 3 buah tunik unggulan, yaitu atasan mempunyai panjang hingga lutut, berbagai macam ukuran, bentuk, dan berbagai macam warna juga, serta diproduksi dengan material yang terbaik. Kedua, ada gamis panjang untuk wanita, kita unggulan mempunyai 4 gamis panjang. Untuk pria, kita ada beberapa macam baju koko yang tentunya dibuat dengan serat yang sangat halus sehingga dipakai melembut dan tidak membuat iritasi kulit. Untuk anak-anak, kita juga menyediakan baju koko untuk anak-anak, gamis untuk anak-anak, serta mukena atas bawah untuk anak-anak maupun dewasa. Serta juga dengan aksesoris seperti jilbab, squeeze, dan masih banyak lain yang kami produksi di PT Romesa ini. Saya, Hesti Tri Anggreni, akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya adalah penghargaan perusahaan. Penghargaan perusahaan sendiri pada PT Romesa sudah mendapatkan 3 penghargaan. Di antaranya ada Anugerah Perusahaan TBK
yang pada tahun 2016 perusahaan kami berhasil meraih peringkat 1 dalam kategori kelompok industri tekstil dan garmen pada sektor aneka industri. Kemudian yang kedua ada GCG Award atau Good Corporate Governance Award pada tahun 2016 yang perusahaan kami dapatkan adalah mendapatkan predikat sangat baik pada kategori GCG terbaik oleh Economic Review. Kemudian yang ketiga ada Family Business Award 2016. Di sini perusahaan kami meraih penghargaan pada kategori Transformation Toward Professional Institution oleh Sindo. Kemudian yang selanjutnya adalah sorotan keuangan. Pada sorotan keuangan kami, perusahaan kami PT Romisa menyajikan beberapa uraian dari tahun 2016 sampai tahun 2020 ini. Untuk penghasilan, perusahaan kami dari tahun ke tahun selalu menunjukkan peningkatan pada penghasilan hasil penjualan produk kami. Kemudian diikuti dengan beban usaha yang juga semakin naik dari tahun ke tahun. Untuk laba tahun 2020, perusahaan kami mengalami penurunan pada laba usaha, yaitu penurunan sebesar 0,8% yang semula dari tahun 2019 sebesar 15,298 miliar menjadi 15,229 miliar. Kemudian selanjutnya ada diskusi manajemen dan juga analisis. Diskusi manajemen dan analisis ini mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia akhir-akhir ini naik dari kontraksi konsumsi rumah tangga dalam negeri itu naik sebesar 4,04%. Kemudian ada industri pakaian. Industri pakaian menjadi segmen terbesar dan saat ini sedang mencatatkan diri sebagai produksi yang paling tinggi pertumbuhannya. Selanjutnya untuk pakaian muslim, data dari Kementerian Perindustrian Indonesia mengungkapkan bahwa sekitar 80% pakaian muslim yang ada di Indonesia dijual di pasar domestik, sedangkan sisanya sebanyak 20% dijual untuk diekspor. Yang dilakukan oleh sekitar 10% dari perusahaan besar, kemudian 20% dari perusahaan menengah, dan ada sisanya 70% perusahaan kecil. Selanjutnya yaitu operasional yang ada di PT Romisa. Operasional PT Romisa berkembang seiring dengan banyaknya permintaan dari pasar yang terus meningkat dari hari ke hari. Sehingga akibat permintaan yang terus meningkat, perusahaan kami mengalami overload pada tahap produksi. Akan tetapi perusahaan kami menyikapi hal ini dengan cepat dan tepat, yakni salah satunya adalah menambah beberapa peralatan dan juga menambah pegawai di bagian produksi kami. Hal semacam ini tidak akan kami tolak permintaan seperti ini karena hal ini berhubungan dengan hubungan jangka panjang dengan para pelanggan kami. Walaupun di balik produksi kami harus bekerja lebih keras dan lebih giat lagi guna memenuhi permintaan dari pasar. Kemudian pada keuangan di perusahaan kami sudah saya jelaskan di bagian sorotan keuangan yang seperti tadi. Nah, untuk keuangan ini ada aset lancar. Aset lancar di perusahaan kami bertambah pada tahun 2020 ini bertambah sebesar 0,9%, di mana tahun 2019 aset yang kami miliki hanya sekitar 10 miliar, pada tahun 2020 ini meningkat menjadi 10,6 miliar. Kemudian, untuk aspek pemasaran, pada perusahaan kami memiliki beberapa strategi. Yang pertama, memaksimalkan sosial media. Perusahaan kami mempunyai beberapa sosial media yang aktif di dalamnya. Yang pertama ada Facebook, kemudian Instagram, dan juga web. Untuk Facebook dan Instagram, perusahaan kami menggunakannya untuk media promosi dan juga pemberian informasi mengenai produk dari kami. Kemudian, untuk web bisa dilakukan untuk pembelian melalui online. Yang kedua, menggunakan influencer. Seperti yang sekarang kita ketahui bahwa pengaruh influencer itu sangat berdampak bagi beberapa industri atau perusahaan. Di sini perusahaan kami menggait 3 influencer. Yang pertama ada Risa Maharani yang merupakan lulusan SMK dari Kudus yang berhasil menggelar
pameran modenya di Paris. Kemudian ada yang kedua, ada Zizi Shihab yang merupakan selebritis yang wajahnya sudah berlalu lalang di industri pertelevisian Indonesia. Yang ketiga ada Prabu Revolusi. Prabu Revolusi merupakan suami dari Zizi Shihab dan juga pembawa berita di beberapa stasiun televisi. Kemudian yang ketiga, membuat video tutorial. Video tutorial yang kami buat ini berisi tentang bagaimana sih mix and match beberapa produk dari kami. Kemudian dalam waktu yang berjangka, kami juga mengupload tren memakai hijab yang sedang booming saat ini menggunakan produk dari kami, yaitu Remisa. Yang keempat, menjajal program afiliasi. Nah, dalam program ini perusahaan kami bekerja sama dengan 6 stasiun televisi, diantaranya ada SCTV, MNC TV, Antv, RCTI, TV One, dan juga Indosiar. Nah, pada program ini produk kami dipakai dalam beberapa momen, misalnya ada sinetron, film, kemudian ada talk show, dan acara lainnya yang bertema Islami. Kemudian yang kelima ada blog. Perusahaan kami juga sangat aktif dalam dunia blog, dan perusahaan kami juga menggait salah satu blogger ternama, yaitu keluarga Tantri Kotak, dalam peluncuran baju antivirus yang kami luncurkan tahun ini. Kemudian yang terakhir ada marketplace. Nah, marketplace ini akhir-akhir ini sedang hangat diperbincangkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, kami memilih 2 marketplace yang kami gunakan dalam situs resmi kami. Yang pertama ada Shopee, yang kedua ada Lazada. Nah, dengan pemberian voucher-voucher dari marketplace tersebut, perusahaan kami berharap agar masyarakat tertarik membeli produk kami melalui yang bisa dilakukan melalui marketplace tersebut. Untuk prospek usaha, bisa dipastikan dari waktu ke waktu industri pakaian sangat maju dan berkembang sangat pesat. Nah, dari sini perusahaan berharap optimisme yang kami bangun dapat memberikan efek yang positif bagi operasional PT Romisa ke depannya. Terima kasih. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai tata kelola perusahaan PT Romisa. Nah, tata kelola perusahaan kami didasarkan pada GCG atau Good Corporate Governance yang dianggap menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang dan dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Nah, pelaksanaan prinsip ini didasarkan pada Peraturan Menteri BUMN Nomor 1 MBU 2011. Kemudian prinsip usaha perusahaan kami. Yang pertama, tujuan dan prinsip kami yaitu beroperasi dengan integritas serta rasa hormat terhadap semua orang. Kemudian standar perilaku kami yaitu melaksanakan semua kegiatan dengan penuh kejujuran, integritas, keterbukaan, dan menghormati HAM dan juga kepentingan karyawan dan relasi kami. Kemudian dalam mitra usaha, perusahaan kami berkomitmen tinggi dalam hubungan yang saling bermanfaat satu sama lain dengan para pemasok, pelanggan, dan mitra usaha kami. Kemudian dalam hal hukum, seluruh anggota perusahaan berkewajiban untuk mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Kemudian karyawan, kami merekrut, memperkerjakan, dan mengembangkan karyawan atas dasar kualifikasi dan kemampuan yang dibutuhkan sesuai bidangnya. Kemudian pemegang saham, kami menyediakan informasi, struktur, situasi, serta kinerja finansial kepada pemegang saham secara tepat waktu, teratur, dan benar. Kemudian kegiatan umum kami yaitu bekerja sama dengan instansi pemerintah dan organisasi lainnya dalam mengembangkan legislasi dan peraturan yang mempengaruhi kepentingan usaha. Kemudian lingkungan, perusahaan kami senantiasa berupaya untuk menyempurnakan cara untuk mengatasi dampak lingkungan untuk mengembangkan usaha yang lebih langgeng. Kemudian integritas usaha kami, yaitu tidak menerima ataupun memberi suapan atau keuntungan yang tidak pantas. Setiap tuntutan ataupun penawaran suapan akan ditolak langsung dan dilaporkan ke manajemen.
Kemudian perusahaan kami juga membentuk komite pemantau resiko yang bertanggung jawab untuk memantau resiko bisnis perusahaan. Resiko tersebut antara lain ketidakpastian pada kondisi keuangan, hasil usaha, dan harga saham. Resiko tersebut dapat diantisipasi dengan mempersiapkan perencanaan dan memonitor realisasi dibandingkan proyeksi. Lalu penerapan asas GCG pada perusahaan kami. Yang pertama adalah transparansi. Perusahaan kami terbuka dalam menyediakan informasi yang mudah diakses dan dipahami oleh publik dan pemegang saham sesuai dengan peraturan OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Yang kedua adalah akuntabilitas. Nah, prinsip akuntabilitas ini diterapkan antara lain melalui langkah-langkah pelaporan direksi kepada Dewan Komisaris mengenai rencana anggaran tahunan dan evaluasi bersama atas kinerja keuangan perusahaan, lalu penyampaian laporan keuangan pada RUPS tahunan, dan lain-lain. Yang ketiga adalah pertanggungjawaban. Nah, perusahaan kami memiliki sistem pengelolaan perusahaan yang mendukung terciptanya kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban kinerja organ perusahaan. Dan yang keempat adalah interdependensi. Perusahaan kami selalu memastikan bahwa pengelolaan perusahaan dilakukan secara independen, sehingga setiap organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Kemudian yang kelima adalah kewajaran dan kesetaraan. Di PT Rumisa, kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya selalu mendapatkan perhatian khusus. Kami juga menerapkan perlakuan yang setara baik pada publik, komunitas pasar modal maupun pemangku kepentingan. Kami juga selalu memperhatikan hak dan kewajiban para karyawan kami. Kemudian adalah asesmen GCG. Perusahaan kami telah menunjuk independen asesor untuk menilai dan mengevaluasi atas prinsip GCG PT Rumisa, dan hasilnya kami memperoleh predikat baik. Nah, selanjutnya adalah sistem pelaporan pelanggaran. Yang pertama adalah mekanisme whistleblowing. Jadi laporan disampaikan melalui website kami yaitu www.romisaelegansyari.com. Kemudian menyampaikan surat tersebut dengan mengantarkan langsung pada alamat tim pengelola pelaporan PT kami yang beralamatkan di Jalan Sindang Sari nomor 34 Karangrejo Madiun, Jawa Timur, dengan nomor telepon 035 85798. Kemudian email kami yaitu tim3romisa@gmail.com. Yang kedua adalah penggunaan dan output whistleblowing system. Nah, atas pelaporan yang diterima, tim kami akan memverifikasi laporan yang masuk dan memutuskan perlu atau tidaknya dilakukan investigasi selama 30 hari. Dan jika hasil verifikasinya benar, maka akan diproses investigasinya. Nah, pelaku pelanggaran yang terbukti salah akan diproses sesuai peraturan yang berlaku. Dan jika pelakunya adalah karyawan kami, maka akan ditindaklanjuti oleh direksi kami. Dan jika mengarah pada tindak pidana, maka akan ditindaklanjuti oleh Lembaga Penegak Hukum Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah implementasi sistem pelaporan pelanggaran di tahun 2020. Nah, selama tahun 2020 ini, tim kami tidak menerima laporan atas penyimpangan apapun di perusahaan kami. Kemudian rencana sistem pelaporan pelanggaran di tahun 2021 berencana akan melakukan review dan melakukan perubahan sistem pelaporan pelanggaran sehingga implementasinya lebih berjalan efektif. Kemudian perlindungan pelapor yang diberikan oleh perusahaan kami, yaitu yang pertama adalah jaminan kerahasiaan identitas pelapor dan isi laporannya. Yang kedua adalah jaminan keamanan bagi pelapor dan keluarganya. Dan yang ketiga adalah jaminan perlindungan terhadap perilaku yang merugikan pelapor. Lalu yang terakhir adalah tim pengelola pelaporan pelanggaran. Nah, perusahaan kami membentuk tim tersebut berdasarkan pengesahan Dewan Komisaris dan Direksi atas dokumen kebijakan dan prosedur pengelolaan laporan pelanggaran. Tim ini terdiri dari Kepala SPI, Divisi SDM dan Umum, dan juga Kepala Divisi terkait.
Baik, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan laporan tahunan mengenai tanggung jawab sosial dari PT Romesa. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu tanggung jawab sosial perusahaan. Dalam praktik bisnis di ranah internasional, dikenal istilah CSR atau Corporate Social Responsibility atau biasa dikenal dengan tanggung jawab sosial perusahaan. Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas tidak dikenal dengan CSR, melainkan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Tanggung jawab sosial sendiri didefinisikan sebagai komitmen dari perusahaan untuk ikut serta dalam pengembangan ekonomi berkelanjutan dengan tujuan meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi PT tersebut, komunitas, dan masyarakat secara umum. Tanggung jawab sosial ini sifatnya wajib bagi perseroan terbatas yang menjalankan usahanya di bidang sumber daya alam atau yang berkaitan dengan sumber daya alam. Maksudnya adalah baik perseroan yang usahanya menggunakan sumber daya alam secara langsung maupun berdampak pada sumber daya alam wajib melakukan tanggung jawab sosial. Misalnya, pengusaha kayu yang usahanya secara langsung mungkin menggunakan sumber daya alam di hutan dikategorikan sebagai PT yang menjalankan usaha di bidang sumber daya alam. Ada juga yang bahan baku produksinya tidak menggunakan sumber daya alam, melainkan menggunakan bahan sintetis yang limbahnya berdampak pada kualitas tanah dan air di sekitar pabrik tersebut, maka PT tersebut dianggap usahanya berkaitan dengan sumber daya alam dan wajib melakukan tanggung jawab sosial. Praktisi bisnis mempercayai bahwa perseroan memiliki satu tanggung jawab, yaitu menciptakan keuntungan sebesar-besarnya. Tetapi seiring dengan berkembangnya dunia usaha, tanggung jawab tidak lagi terbatas pada pengusaha atau pemegang saham dalam bentuk keuntungan saja, tetapi juga kepada kelompok yang memiliki kepentingan terkait dengan perseroan tersebut. Nah, kelompok ini dinamakan dengan stakeholder. Siapa saja sih stakeholder itu? Jadi, stakeholder itu meliputi individu maupun kelompok yang dapat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh perseroan. Stakeholder ini bisa berupa pekerja, kreditur, pemerintah, dan lingkungan. Nah, berangkat dari pemikiran inilah PT Romesa melaksanakan tanggung jawab sosial. Jadi apa saja sih tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh PT Romesa? Di sini saya memiliki 4 poin tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh PT Romesa, yakni yang pertama adalah pengelolaan lingkungan, yang kedua adalah kesejahteraan pegawai, lalu ada kepedulian perusahaan terhadap masyarakat sekitar, dan kepedulian perusahaan dalam pemasaran produk yang dihasilkan. Poin pertama, ada pengelolaan lingkungan. Maksudnya apa sih? Jadi, maksudnya adalah sejauh mana perusahaan care terhadap pengelolaan lingkungan. Di sini kami mewujudkan dengan menyediakan alat pengolah limbah, alat untuk mendaur ulang limbah, lalu kami juga mengeluarkan biaya untuk mereduce pencemaran lingkungan, dan kami juga mengeluarkan biaya untuk pembuangan limbah. Maksudnya bagaimana kita memperkecil bahaya limbah bagi manusia sekitar lingkungan juga. Dan ada lagi program yang kami lakukan, yakni taat lalu lintas. Poin kedua mengenai kesejahteraan
pegawai. Di sini kami mengedepankan pengembangan sumber daya manusia dari pegawai kami dengan melakukan pelatihan dan memberikan free HTM juga untuk keluarga dari pegawai kami yang ingin mengikuti sekolah fashion yang kami adakan. Kami juga memberikan mes atau rumah dinas untuk pegawai kami yang rumahnya jauh dari lingkungan dari perusahaan. Lalu kami juga memberikan liburan atau cuti tahunan untuk pegawai kami. Kami juga kami juga memberikan klinik untuk pegawai kami, dan kami juga memberikan insentif atau juga pensiun untuk pegawai kami. Untuk poin yang ketiga, di sini merupakan komponen biaya sosial untuk masyarakat sekitar. Di sini kami mengeluarkan biaya untuk menyediakan air bersih bagi masyarakat sekitar. Lalu kami juga memberikan biaya untuk menyediakan tempat ibadah berupa masjid, dan kami juga berbagi bersama berupa masker dan APBD dan kegiatan sosial lainnya untuk masyarakat sekitar. Kami juga mengadakan event harmoni alam, yakni membuat RHA. Kami bekerja sama dengan supplier untuk memasarkan hasil panennya. Poin keempat yakni memantau produk yang dihasilkan. Di sini kami peduli dengan bahan yang kami gunakan, yakni berkualitas HQ yang ramah lingkungan pastinya, tidak mudah berjamur, antibakteri, dan menyesuaikan dengan cuaca yang ada di sekitar customer yang memakai produk kami. Jadi menyesuaikan suhu tubuh. Kami juga menetapkan standar dalam pengiriman barang. Dalam mengirim barang, kami menggunakan standar, yakni dalam pengemasan, kita mengemas per itemnya dengan kemasan dari kami terlebih dahulu, baru dimasukkan ke dalam kardus atau dilapisi dengan bubble wrap. Jadi tidak langsung produk kami dikemas tidak menggunakan apa-apa, langsung dimasukkan kardus seperti itu, tidak. Seperti itu. Itu tadi merupakan bentuk tanggung jawab sosial dari PT Romesa terhadap lingkungan sekitar. Terima kasih.